Nama saya Hendri Fernando, CGP Angkatan ke-10, Kabupaten Pringsewu, berasal dari SMP Islam YPMI Pringsewu. Pada kesempatan ini saya akan berbagi dengan rekan sejawat saya, dengan rekan guru saya terkait dengan penerapan budaya positif, dan saya akan membuat keyakinan kelas dengan anak-anak atau peserta didik yang ada di kelas saya. Semoga pemaparan dan pembuatan keyakinan kelas ini terkait dengan budaya positif dapat diterapkan di sekolah saya, di sekolah SMP Islam YPMI Pringsewu, sehingga bisa menumbuhkan budaya positif baik dari rekan-rekan teman sejawat, yaitu para pendidik maupun nanti di peserta didik, sehingga budaya positif bisa dijalankan di SMP Islam YPMI Pringsewu. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa muridin yawadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Islam YPMI Pringsewu, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Islam YPMI Pringsewu. Saya ucapkan terima kasih karena bisa menghadiri undangan yang saya sampaikan, karena pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari pendidikan saya, pendidikan guru penggerak ya, pada tahap ini, yaitu aksi nyata modul 1.4 Hendri Fernando. Sebelumnya saya kenalkan dulu kepada Bapak Ibu guru. Di sini saya mempunyai fasilitator, yaitu Ibu Astri Purwanti dan Ibu Aan Nurjana selaku pengajar praktik. Beliau berdua ini yang membimbing saya, yang membantu saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu terkait dengan konsep dasar modul 1.4, yaitu terkait dengan budaya positif. Di modul ini ada beberapa poin. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam yaitu keyakinan kelas, dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, yang pertama yang akan kita bahas terkait dengan disiplin positif. Sesuai dengan judul kita tadi, yaitu budaya positif. Di sini ada yang dinamakan dengan disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Apakah kita semua harus menerapkan disiplin positif, atau hanya anak didik kita yang menerapkan disiplin positif? Bapak Ibu, di sini ada makna atau kata kalimat disiplin positif. Di sini saya sampaikan disiplin positif adalah makna disiplin yang cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan sebuah kebutuhan. Kemudian kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Ya, jadi anak-anak yang memiliki disiplin diri itu namanya disiplin positif, yang berasal dari dalam diri anak sendiri atau intrinsik, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebijakan, bukan dengan apa yang kita hargai atau capai suatu tujuan, atau menghindari dari rasa tidak nyaman. Jadi disiplin positif Bapak Ibu, ya saya sampaikan bahwasanya kita harus menerapkan dengan sungguh-sungguh terkait dengan disiplin positif, terutama kepada anak didik kita. Ya, tapi sebelum kita terapkan kepada anak didik kita selaku pengajar, kita selaku pendidik harus bisa menerapkan makna disiplin positif terhadap diri kita masing-masing. Ya, jadi
disiplin positif ini berasal dari diri sendiri seorang anak didik kita atau berasal dari intrinsiknya anak-anak. Nah, jadi makna dari disiplin positif adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Mereka tahu waktunya berangkat, mereka tahu waktunya pulang, mereka tahu waktunya mengikuti pelajaran, sehingga bisa mendisiplinkan diri dan bisa menempatkan diri sesuai pada tempatnya. Itu adalah disiplin positif, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, setelah kita menerapkan terkait dengan kedisiplinan atau budaya positif yang ada pada peserta didik kita, ada yang dinamakan dengan kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu semuanya, ya, tidak hanya peserta didik kita, tapi kita selaku pendidik itu membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Ya, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ketika kita bergerak, ketika kita melakukan sesuatu, pasti kita punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan, untuk apa kita melakukan sesuatu? Nah, di sini dikatakan semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus bergerak. Kita harus mempunyai tujuan apapun itu, terutama untuk peserta didik kita. Kemudian kebutuhan manusia, kebutuhan yang paling dasar untuk manusia, kita peserta didik kita itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Semua manusia pasti menginginkan dengan kebutuhan bertahan hidup, sehingga ketika kebutuhan bertahan hidup ini tercapai, Bapak Ibu, semuanya kita mampu mengikuti aktivitas, kita mampu melakukan tindakan-tindakan yang kita inginkan sehingga tujuan kita itu tercapai. Kemudian yang kedua terkait dengan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu semuanya, ya, kita dan anak-anak kita itu memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan untuk diterima. Jadi kita ini, ya, kebutuhan dasar kita ini untuk diterima dan untuk disayangi. Ketika kita bertempat di suatu tempat di mana langit dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, di situ ketika kita bertempat di suatu tempat, kita berharap kita disayangi oleh sekeliling kita. Kita berharap kita diterima oleh sekeliling kita. Ini adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Anak-anak kita berharap kita menyayangi mereka. Anak-anak kita berharap kita menerima mereka sehingga mereka nyaman berada di sekolah. Dan kita pun seperti itu. Kita berharap kepala sekolah itu menyayangi kita. Dan kita berharap kepala sekolah menerima keberadaan kita sehingga kita semua bisa nyaman berada di sekolah ini, sehingga kita semua bisa nyaman untuk mendidik anak-anak kita. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga terkait dengan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Secara tidak langsung Bapak Ibu, kita semua atau peserta didik kita itu semuanya memiliki kemampuan. Bahkan Allah menyampaikan, saya ciptakan kamu dengan kelebihan dan kekurangan. Semua manusia itu tidak ada sempurna, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Di poin yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kita ini butuh orang-orang sekeliling kita itu mengakui bahwasanya kita ini mampu. Ketika kita juara, ketika anak-anak kita juara 1, 2, dan 3, kita harus memberikan pengakuan atas apa yang mereka lakukan. Ketika anak-anak kita melakukan lomba, baik itu di sekolah maupun dimanapun, ketika menang, kita harus memberikan pengakuan atas kemampuan mereka. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, kebebasan. Bapak Ibu, kebebasan sesuai dengan yang saya sampaikan di waktu yang lalu terkait dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara, di mana anak itu juga harus memiliki kebebasan memilih
Nah, di sini keempat kebutuhan dasar manusia kita ketemu dengan kebebasan. Yang dimaksud adalah kebutuhan akan pilihan. Anak-anak kita wajib, anak-anak kita boleh memilih apapun yang mereka inginkan selagi itu baik. Tugas kita apa sebagai pendidik? Yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, tugas kita adalah menuntun, bukan menuntut ya. Tugas kita menuntut. Ketika anak-anak kita memilih ekstrakurikuler futsal misalnya, tugas kita menuntun, bukan menuntut. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu kebebasan. Mereka bebas memilih. Kita nggak bisa memaksa anak untuk pandai olimpiade matematika, sedangkan anak itu basicnya olahraga. Kita nggak bisa. Ini adalah kebutuhan dasar manusia terkait dengan kebebasan. Kemudian kesenangan. Ini yang terakhir, kesenangan. Semua manusia menginginkan kesenangan, kebahagiaan, kebutuhan untuk merasa senang. Supaya apa? Supaya tidak stres, supaya tidak pusing. Ya, anak-anak kita juga ketika sampai sekolah, gimana caranya kita menyambut dengan baik sehingga anak-anak baru masuk gerbang sudah merasa senang disambut oleh bapak ibu guru. Ketika di dalam kelas juga anak-anak mampu mengikuti pelajaran dengan baik sehingga karena bapak ibu gurunya menyenangkan. Nah, kesenangan ini harus kita sampaikan kepada anak-anak. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia ya. Dan kelimanya ini diusahakan untuk kita terapkan di dalam diri kita maupun di dalam aktivitas kita anak-anak. Kemudian yang selanjutnya terkait motivasi perilaku manusia. Nah, ini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3. Ya, ketika kita mau melaksanakan sesuatu, motivasi kita itu ternyata ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita mau melakukan sesuatu, kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya mau mengerjakan PR supaya saya tidak dihukum. Itu adalah motivasi yang pertama. Nih contohnya, murid bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan hal tersebut? Itu merupakan motivasi eksternal. Ya, jadi ketika anak nggak mengerjakan PR, kok nanti dihukum sehingga anak mengerjakan PR, itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak mengerjakan PR karena hukuman, karena takut akan dihukum. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mau ikut lomba supaya ketika saya menang saya mendapatkan penghargaan, saya disanjung oleh bapak ibu guru. Ini adalah motivasi yang kedua. Ya, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut? Ini adalah motivasi yang kedua. Kemudian yang terakhir, motivasi yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi yang terakhir. Yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang memang harus kita tanamkan kepada anak didik kita untuk menghargai diri sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus menghargai diri sendiri, bahwasanya sesuatu yang akan kita lakukan ini adalah untuk saya. Ketika saya belajar, ketika pintar, saya harus menghargai diri saya sendiri. Diri saya harus pintar, diri saya harus juara. Nah, ini adalah motivasi yang ketiga. Dan kita harapkan nanti anak-anak kita ketika mau melakukan sesuatu, motivasi yang ketiga ini yang akan diterapkan. Sehingga murid akan bertanya nanti, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukan sesuatu tersebut. Ya, ketika saya belajar akan jadi apa sih saya? Nah, ini adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, jadi diharapkan nanti ketika Bapak Ibu semuanya menyampaikan terkait dengan motivasi yang ketiga ini yang harus disampaikan kepada para peserta didik. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan motivasi itu apa sih? Sering sekali kita tanya, ayo kita motivasi anak-anak kita.
Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan untuk tujuan tertentu. Nah, jadi kita sampaikan kepada anak-anak kita, motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang. Ya. Tapi motivasi tanpa aksi ya sama saja. Makanya ada tindakan untuk tujuan tertentu. Nah, tindakan inilah yang harus kita lakukan sehingga kita akan menemukan tujuan-tujuan tertentu. Ada motivasi eksternal. Murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut menghindar dari hukuman atau penghargaan akan bentuk penghargaan. Atau motivasi internal. Murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebijakan dalam dirinya, menghargai nilai kebijakan diri sendiri. Nah, ini harus kita terapkan, motivasi internal. Murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebijakan dalam dirinya, sehingga ketika murid melakukan kedisiplinan atau motivasi kedisiplinan, mereka tahu bahwasanya ini untuk diri saya sendiri, ini untuk keperluan saya, sehingga mereka melakukan dengan semangat. Kemudian selanjutnya itu konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Kita masuk ke materi selanjutnya terkait dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Nah, Bapak Ibu, saya juga sering melakukan pendekatan. Mungkin kita semua sering melakukan pendekatan kepada murid kita. Tapi pada hari ini kita akan belajar terkait dengan pendekatan secara restitusi atau sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Nah, mungkin ini baru pertama kali kita mendengarkan. Nah, jadi kita akan kupas bareng-bareng terkait dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada murid. Gimana sih caranya? Nanti kita akan terapkan di sekolah kita supaya anak-anak itu dengan sadar sendiri bahwasanya kedisiplinan merupakan tujuan yang paling utama. Restitusi, Bapak Ibu. Pendekatan restitusi. Restitusi itu apa sih? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah menurut Kurset 2004. Itu adalah restitusi. Yang disebut dengan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada murid yang salah nih, ada murid yang bolos, ada murid yang datang terlambat, ada murid yang tidak mengerjakan PR, ada murid yang melanggar peraturan sekolah. Nah, kita wajib pendekatan dengan murid-murid itu dengan pendekatan restitusi. Ini adalah restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka. Ada yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum, kita langsung menghukum sehingga mereka mau ke kelas itu malu. Nah, ini kita tidak lagi menggunakan hal-hal seperti itu, sehingga mereka kembali ke kelompok mereka atau kelas mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah restitusi, Bapak Ibu. Kemudian ciri-ciri restitusi. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri restitusi. Tadi kita sudah sampai ke restitusi, sekarang ciri-ciri restitusi. Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ketika ada anak salah, ya kita harus menguatkan bahwasanya itu adalah salah. Kemudian fokus pada solusi. Solusinya bagaimana sih? Nah, solusinya bagaimana ketika anak itu salah? Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Karakter anak, kita fokus pada karakter anak. Kemudian bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan.
Kita tanamkan kepada anak-anak bahwasanya kita belajar dari kesalahan, kita belajar dari ketidaknurutan anak-anak dengan peraturan yang ada di sekolah. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Jadi anak itu kenapa melakukan seperti itu? Anak itu kenapa kok bisa terlambat? Nah, kita cari tahu nih tindakan-tindakannya. Kemudian tawaran bukan paksaan, kita tawarkan dulu. Bukan paksaan, kamu harus A, kamu harus B, tidak. Kita tawarkan dulu, memperbaiki hubungan. Ada anak ketika kita dihukum langsung dendam dengan kita, marah dengan kita selalu tenaga pendidik. Itu tidak baik Bapak Ibu. Ya, jadi memperbaiki hubungan itu sangat-sangat diperlukan sehingga mental anak itu bisa terjaga. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri anak masing-masing. Nih, perbedaan. Jadi tadi yang saya sampaikan, ketika kita penerapan restitusi, pendekatan restitusi, kita tidak semata-mata langsung harus menghukum. Ya, kita tidak harus langsung kamu salah, kamu dihukum, kamu dan sebagainya, tidak. Ini ada perbedaan Bapak Ibu. Ada kasus yang saya angkat adalah murid datang terlambat ke sekolah. Ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi, Bapak Ibu, yang selama ini kita lakukan, di sekolah kita ini bertempat pada hukuman, kita ini penghukum atau memberi konsekuensi atau memberi restitusi. Kasus yang pertama, kasus yang saya sampaikan di sini, murid datang terlambat ke sekolah. Terkadang beberapa murid kita datang terlambat ke sekolah nih. Nah, kalau status kita sebagai penghukum, yang pertama murid disuruh berdiri di depan kelas. Jadi ada murid datang, langsung kita hukum, kamu berdiri di depan kelas karena kamu terlambat. Itu adalah seorang pendidik yang mempunyai tipikal penghukum. Kemudian guru marah-marah kepada murid. Kemudian murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi selama sebanyak 100 kali. Ini adalah tipikal guru sebagai penghukum. Mungkin ini kita sering lakukan, ya Bapak Ibu. Mungkin ini kita sering lakukan, Bapak. Tapi ketika kita sudah belajar pendekatan secara restitusi tadi, kita singkirkan dulu kita ini sebagai penghukum. Kemudian ada pemberi konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ini adalah konsekuensi, bukan penghukum. Tapi kalau restitusi, nih yang kita berusaha, nanti setelah ini kita berusaha menerapkan terkait dengan restitusi kepada para peserta didik kita yang melanggar peraturan sekolah. Tadi kasusnya murid datang terlambat ke sekolah. Guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Ya, tanya dulu keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelasmu, kalau kamu datang terlambat diapakan? Kemudian menyelesaikan masalah. Murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah restitusi, Bapak Ibu. Jadi kita menerapkan dengan penerapan restitusi. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke dalam posisi kontrol guru. Tadi kita sudah belajar terkait dengan restitusi. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada namanya restitusi. Sekarang kita masuk terkait dengan posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol guru. Kita sudah lakukan jadi guru, profesi guru ini sudah bertahun-tahun. Dari kelima ini, ya mana yang tepat untuk kita? Apakah kita sebagai penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, atau sebagai manajer untuk peserta didik kita? Ya, pasti dari kelima ini ada salah satu yang
berada dalam diri kita masing-masing. Mungkin sebelum kita belajar terkait dengan materi ini, budaya positif, mungkin ya saya sendiri dan bapak-bapak semuanya mungkin kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum tadi. Dikit-dikit ketika ada siswa terlambat, kamu salah, kamu datang terlambat, kamu harus dihukum. Nah, mungkin kita sebagai penghukum. Tapi nanti setelah kita belajar terkait dengan materi ini, nanti ada penambahan pengetahuan terkait dengan posisi kontrol guru. Ini ada 5 Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan jelaskan terkait dengan posisi kontrol guru. Dengan studi kasus, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kasus. Apabila murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, ya ini adalah melanggar peraturan sekolah. Karena murid harus lengkap atributnya, baik topi, dasi, baju, celana, sepatu dan sebagainya, itu harus sesuai dengan peraturan sekolah. Ini Bapak Ibu, kelima posisi kontrol tadi, yang pertama adalah penghukum. Ketika kita menjadi seorang penghukum, maka yang akan kita sampaikan adalah patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Nah, ketika ada anak mau upacara kok nggak memakai atribut, ketika kita menjadi seorang penghukum nih, kita jadi guru tapi tipikalnya penghukum, maka kita pasti menyampaikan kepada para murid kita, patuhi peraturan sekolah. Karena kamu melanggar peraturan, maka kamu harus berdiri di barisan yang lain. Setelah itu nanti kamu akan dihukum. Ini ketika kita menjadi seorang penghukum. Tapi yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Ini adalah kalimat yang akan diucapkan ketika kita sebagai guru memiliki tipikal pembuat rasa bersalah. Ketika kita mengucapkan ini, pasti murid kita merasa bersalah. Berapa kali ibu bilang sama kamu kalau upacara itu harus memakai atribut yang lengkap. Ibu kecewa sama kamu. Ketika kata-kata ibu kecewa sama kamu ini akan menimbulkan rasa bersalah yang ada pada murid-murid kita. Kemudian yang ketiga, teman. Nih, nanti ketika kita mempunyai tipikal seorang teman kepada para murid kita, kita pasti akan menyampaikan, kamu lagi, jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain. Untung ada ibu. Ini adalah teman. Kalau kita menganggap murid-murid kita adalah teman kita, nanti kita akan menyampaikan seperti ini ketika anak kita melanggar peraturan. Kemudian memantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek, kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Ini adalah pemantau. Kita pantau para peserta didik kita yang melanggar peraturan, lalu kita sampaikan konsekuensinya, lalu kita cek apa yang harus dikerjakan oleh para murid-murid kita yang melakukan kesalahan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, seorang manajer. Seorang manajer ini akan menyampaikan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kiranya pendapatmu, bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Nah, Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol seorang manajer. Jadi diharapkan kita sebagai pendidik mampu menerapkan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer kepada para anak didik kita. Ketika ada anak yang salah, ketika ada anak yang melanggar peraturan, jangan langsung kita hukum. Kita tanyakan dulu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Pasti dia akan menjawab dengan baik. Kalau tiba-tiba kamu salah, kamu dihukum, nanti anak itu akan dendam dengan kita. Anak itu tidak suka dengan kita. Ketika anak sudah tidak suka, nanti ketika kita mengajar, anak kita malas-malesan. Nah ini, saya sampaikan, diharapkan kamu, kita semua selaku pendidik bisa menerapkan posisi kontrol seorang manajer. Ketika ada anak yang salah, yang pertama kita sampaikan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nanti anak pasti menjawab, tahu Pak. Apa coba?
saya tidak memakai atribut sekolah ketika upacara. Terusan, apa kiranya pendapatmu? Ya, apa kiranya pendapatmu kalau kamu tidak memakai atribut sekolah? Pasti dia akan menjawab, saya akan menerima konsekuensinya. Kemudian, bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan? Nah, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu yang sekarang kamu lakukan? Nah, nanti dia akan menjawab, di kemudian hari ketika upacara saya akan memakai atribut yang lengkap. Ini adalah posisi kontrol seorang manajer. Ya, diharapkan Bapak Ibu, ketika kita nanti menemukan murid-murid kita yang melanggar peraturan, kita ini harus menerapkan posisi kontrol seorang manajer. Jadi tidak semata-mata kita langsung menghukum anak, kita semata-mata kamu salah, kita membuat anak rasa bersalah dan sebagainya. Tapi kita tanyakan dulu, kita gali dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kenapa kamu salah? Kenapa kamu gak pakai atribut lengkap? Sehingga anak itu juga akan mengikuti apa yang kita inginkan, sehingga anak itu merasa nyaman. Saya tidak bersalah, tapi saya bersalah, tapi ketika guru itu menegur saya dengan teguran-teguran yang baik, sehingga di kemudian hari anak itu tidak akan melakukan kesalahan lagi. Itu adalah posisi kontrol seorang manajer. Jadi diharapkan Bapak Ibu mengikuti posisi kontrol seorang manajer ketika kita menemukan para peserta didik kita yang melakukan kesalahan. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu sedikit berbeda, Bapak Ibu. Ya, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalau keyakinan kelas itu semuanya kalimatnya positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Bapak Ibu, mungkin di kelas Bapak Ibu semuanya, Bapak ini semuanya punya peraturan kelas, tapi kita sekarang mengikuti dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang harus kita buat di dalam kelas kita masing-masing, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Ya, keyakinan kelas itu kalimatnya kalimat-kalimat positif, sehingga mudah diingat oleh para anak-anak kita, sehingga mudah diingat oleh peserta didik kita. Contohnya Bapak Ibu, Bapak semuanya, contohnya keyakinan kelas nih. Contoh keyakinan kelas 9C, karena saya mengajar di kelas 9, ya saya sedikit membuat keyakinan kelas dengan para murid-murid saya di kelas. Keyakinan kelas 9C. Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang kedua, saling peduli, menghargai dan membantu orang lain. Menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Kemudian tepat waktu dan aktif di kelas, mengerjakan tugas tepat waktu. Itu adalah keyakinan kelas yang sudah saya buat. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir terkait dengan segitiga restitusi. Kita sampai di materi yang terakhir terkait dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ketika kita menemukan murid kita yang melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelas, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Seperti apa sih? Menstabilkan identitas. Ketika ada murid yang salah, kita sampaikan kepada murid kita, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang paling benar, semua pasti melakukan kesalahan. Ini adalah menstabilkan identitas. Kita sampaikan dulu, kamu melanggar peraturan, ya stabilkan identitas dulu. Tidak ada sih manusia yang sempurna, anak-anak. Tidak ada manusia yang selalu benar, pasti ada sedikit melakukan kesalahan. Kemudian cara yang kedua, setelah kita stabilkan identitas, cara yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita validasi, kita sampaikan kepada anak-anak, nah
kamu melakukan seperti itu, melakukan pelanggaran peraturan sekolah, itu salah atau benar? Ketika salah, pasti dia menjawab salah karena dia melakukan pelanggaran di sekolah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Saya sampaikan, setelah ini apakah kamu akan mengulangi lagi kesalahan yang kamu buat? Nah, pasti dia menyampaikan tidak akan diulangi lagi. Dan keesokan harinya mereka tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Tapi mereka tidak dendam dengan gurunya karena tidak dihukum. Karena apa? Karena gurunya itu menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu, ini segitiga restitusi ini kita harus terapkan kepada para peserta didik kita yang melanggar peraturan, sehingga anak-anak kita tidak dendam dengan kita, tidak marah dengan kita, dikit-dikit dihukum. Nah, tidak, kita stabilkan identitas. Tidak semuanya manusia sempurna, pasti memiliki kesalahan. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu melanggar peraturan sekolah, salah atau benar? Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah ini, apakah kamu yakin kamu akan bisa berubah yang lebih baik? Nah, ini adalah segitiga restitusi. Sekian, terima kasih Bapak-bapak semuanya. Ya, ini adalah materi yang saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Ya, apa yang saya dapatkan dari pendidikan saya, program guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pringsewu. Nah, ini saya sedikit tularkan kepada bapak-bapak semuanya yang ada di sini, sehingga nanti bisa kita terapkan di sekolah kita terkait dengan budaya positif. Nah, jadi semuanya, bapak-bapak semuanya yang ada di sini, materi-materi yang saya sampaikan tadi, yang saya bagi dengan bapak-bapak tadi, semoga bisa diterapkan dengan baik di sekolah kita, sehingga sekolah kita semakin baik, penumbuhan budaya positif yang baik, sehingga sekolah kita semakin maju, sekolah kita semakin berkembang. Nah, sehingga semuanya akan berhasil menerapkan terkait dengan budaya positif. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian anak semuanya? Jadi pada hari ini, ya, pada kesempatan ini Bapak akan berdiskusi dengan kalian semua terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sedikit mirip dengan yang namanya peraturan. Kalian tahu peraturan? Tahu ya? Sekolah punya peraturan, kelas punya peraturan. Tapi pada hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, ya, itu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri kita. Ya. Seperti contohnya, keyakinan kelas itu bersifat positif. Ya, kalau keyakinan kelas itu harus bersifat positif. Kalau peraturan, ya, contohnya kembalikan barang ke tempatnya, itu adalah peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu berarti tanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua,
buat contoh peraturan kelas, misal dilarang mengganggu temannya. Kalau keyakinan kelas, saling menghormati, saling menghormati. Kemudian dilarang datang terlambat ke sekolah 15 menit misal. Berarti dalam keyakinan kelas adalah komitmen, ya. Komitmen saya, komitmen berangkat sekolah harus tepat waktu. Itu adalah sebuah keyakinan. Keyakinan itu bersifat positif. Tuh. Kemudian dilarang merokok misal, itu adalah peraturan. Kalau keyakinannya adalah kesehatan, berarti orang yang merokok itu akan mengganggu kesehatan. Itu adalah yakin bahwasanya keyakinan kelas itu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada diri kalian masing-masing. Ingat, keyakinan kelas sama peraturan kelas itu sedikit mirip, tapi bedanya keyakinan kelas itu bersifat positif, ya. Dilarang mencontek, berarti harus percaya diri. Ya, keyakinan kelasnya saya harus percaya diri. Kemudian tadi, ya, dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinannya saling menghargai atau menghormati. Paham ya? Keyakinan kelas paham? Oke, sekarang saya akan memberikan kalian kertas, ya. Saya akan memberikan kalian kertas, kalian tulis keyakinan kelas masing-masing menurut versi kalian masing-masing, ya. Contohnya tadi, jangan mengganggu orang lain, itu namanya peraturan. Kalau keyakinan kelasnya saling menghargai. Jangan mencontek, ya. Kalau keyakinan kelasnya berarti harus percaya diri. Jadi kalau ada kata-kata jangan, itu berarti negatif. Kalau keyakinan kelas harus positif. Oke, saya bagi kertas, kalian tulis, nanti kalian tempel di depan. Ini ada keyakinan kelas. Tempel. Oke, sekarang kalian tulis masing-masing. Ya. Ini bagi dua. Ya, terserah, ya, keyakinan kelas apa yang akan kalian tulis. Misalnya komitmen, percaya diri, urusan kesehatan dan sebagainya. Di sana. Ingat, keyakinan kelas adalah yang disepakati oleh seluruh anggota kelas. Saya sepakat sebagai dewan guru, kalian sepakat sebagai para peserta didik. Nah, nanti kita akan bahas, kita akan pilih keyakinan kelas mana yang akan kita gunakan. Dan silakan dalam waktu
20 detik kalian tulis keyakinan kelas masing-masing. Kemudian maju yang sudah taruh link terus ditempel di sini. Kak, silahkan ditulis. Oke, kita sudah mendapatkan beberapa keyakinan kelas yang memang peserta didik
tuliskan di sini. Kita akan memilih beberapa keyakinan kelas yang memang harus diterapkan di kelas ini, ya, di kelas ini. Oke, yang pertama dilarang membolos saat jam pelajaran. Kemudian saling menghormati, satu berarti saling menghormati. Kemudian tanggung jawab. Kemudian kesehatan. Kemudian percaya diri. Oke, keempat ini adalah keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Ada 4 keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Yang pertama, saling menghormati, berarti peraturannya kalau saling menghormati jangan mengganggu teman, jangan mengganggu orang lain, ya, jangan mengganggu orang lain. Oke, keyakinan kelas yang pertama, saling menghormati. Yang setuju tunjuk tangan. Yang setuju tunjuk tangan. Setuju? Oke, setuju. Yang kedua, tanggung jawab. Yang kedua, tanggung jawab. Ya, kalau membawa kerompok harus dikembalikan ke kantor. Kalau membawa buku cetak harus dikembalikan ke kantor. Yang setuju tunjuk tangan. Oke, setuju. Kemudian kesehatan. Yang pertama dilarang merokok. Yang kedua jangan jajan sembarangan, misalnya. Yang setuju tunjuk tangan. Oke, setuju. Percaya diri. Percaya diri adalah keyakinan kelas yang terakhir. Ya, yang terakhir berarti percaya diri ketika ulangan, ketika ada PR, ketika ada ulangan harian, jangan berprotek. Yang setuju tunjuk tangan. Oke, setuju semua ya? Oke, bagus. Selanjutnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianul Karina, kelas 7A. Saya senang sekali diajak berdiskusi terkait tentang keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kadir Juanda, saya dari kelas 7A. Saya senang sekali diajak berdiskusi terkait keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terkait dengan waktunya. Semoga keyakinan kelas yang kita bikin, ya, yang kita buat bisa berjalan dengan baik nanti ke depannya. Ya, dari Bapak cukup sekian. Mohon maaf.